didesain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis, kur aja 27 koleksi pribadi. Tet. Halo Grafers, bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal bahas komik ini. Wih, kita lanjut dosis boosternya Ayah. Gue udah mulai menyebut series ini dengan dosis booster wajah Anya. Karena emang ekspresi wajah Anya itu nggak ada obat. Dia obat yang nggak ada obat gitu. Kayak lucu aja loh. Lucu. Oke. Nah, kita langsung masuk ya. Spy X Family volume 3. Nah, volume ketiga ini bercerita tentang Anya, Lloyd, dan Yor. Mereka sebagai keluarga palsu yang terikat semacam perjanjian tidak tertulis gitu. Ya, sama-sama tahu aja. Karena mereka ini ada seorang mata-mata, ada seorang pembunuh bayaran, dan seorang esper atau telekinesis gitulah, telepati. Kayak Dr. Profesor X ya, kalau di X-Men gitu. Ya kurang lebih kayak gitu, dan mereka membentuk keluarga. Dan di volume kali ini mereka ngobrolin tentang adik ipar ya, kalau sebutannya untuk ya kayaknya adik ipar ya sebutannya. Jadi adiknya Yor ini datang berkunjung ingin melihat kakak iparnya, atau lebih tepatnya melihat Lloyd, bertemu dengan Lloyd yang mengatakan kalau Yor menikah dengan Lloyd dan adiknya ini masih kurang setuju gitu. Jadi ceritanya complicated nantinya, di mana adiknya Yor ini setuju gak setuju itu lucu banget sih, lucu parah, lucu. Terus ekspresinya gitu loh, gue selalu salut dengan ekspresi Anya yang kayak gini nih. Ada yang lucu kayak gini, imut, kadang ada yang bikin gemes gitu loh, bikin anjing bisa gitu ekspresinya. Mana ya? Nah, kayak gini. Itu. Seolah-olah ekspresi jahat gitu loh, anjing. Ini komik kriminal, mata-mata spionas yang lucu banget. Gue suka. Karakter favorit tentunya si Anya. Terus ya cerita di volume ini itu santai, actionnya nggak banyak malahan. Lebih ke cerita kedatangan si adiknya si Yor untuk melihat kakaknya dan suaminya dan anaknya, yaitu si Anya. Dan lebih ke drama. Jadi kalau kalian mengharapkan action, spionas, ledak-ledakan, tembak-tembakan dan sebagainya, di volume ini kurang gitu. Jadi jangan mengharapkan itu. Tapi secara drama, kekonyolan, kelucuan, tingkah laku absurd, ekspresi yang bikin greget, ini tetap bagus banget sih. Gue suka banget. Selain itu, selain cerita tentang kedatangan adiknya Yor, ada juga tentang si Anya yang ada kayak kelas meeting pertandingan sekolah gitulah, untuk memperebutkan Stella. Itu kayak bintang penghargaan di sekolah tersebut terhadap anak-anak yang berprestasi. Nah, Stella ini nantinya akan digunakan atau dimanfaatkan sebagai tiket masuk untuk bertemu gitu dengan target operasinya si Lloyd. Lloyd ini punya target operasi, yaitu mendekati seorang politikus yang anaknya sekolah di sekolah tersebut sama dengan Anya gitu. Jadi ini ada sebuah the whole konspirasi plot gitu lah. Jadi seru sih, gue suka banget. Yang paling the best itu ekspresi Anya sih. Kok bisa, the most favorit ekspresi di volume kali ini itu kayak gini. Kayak punya rencana jahat gitu. Anjing dah. Goks. Oh iya,
Di akhir volume juga ada cerita tambahan, chapter-chapter tambahan yang bukan cerita utama tapi cukup seru juga. Ya, tentu diikuti dengan tingkah kelucuan Anya, keabsurdan dan keanehan ekspresi-ekspresinya itu juga ada di volume-volume akhir. Ya, kurang lebih kayak gitulah volumenya. Volume ketiga. Oh ya, nggak srek kalau kita belum bahas apa-apa yang bermanfaat dari buku ini. Jadi ini ada ngobrolin tentang dinas rahasia yang merupakan tempat adiknya Yor itu bekerja. Jadi ini semacam, kalau di Indonesia itu kayak pas pampres ya. Nah, tugasnya itu kayak menyelidiki, memata-matai dan mengumpulkan informasi kayak mata-mata gitulah untuk keperluan negara. Jadi ini ngobrolin tentang dunia bawah, dunia gelap gitu, tentang negara yang menempatkan warga-warganya, pejabat-pejabatnya di posisi-posisi tertentu untuk memata-matai negara tetangga atau orang-orang atau pemerintahan negara lain. Nah, itu kita bisa sangkut pautkan dengan politik kita sekarang tentang dunia. Sebenarnya duta besar, duta negara ini atau kedutaan yang ada di setiap negara itu sebenarnya nggak hanya tujuannya membantu warga negara yang di sana, yang tinggal di sana, mengurus soal administrasi, bahkan hingga jika terjadi kasus-kasus tertentu pasti kedutaan akan membantu gitu kan, membantu mengurus dan sebagainya. Nggak hanya itu sebenarnya, tapi kedutaan itu sebenarnya adalah semacam secara legal pemerintah memata-matai negara lain. Jadi mereka mengumpulkan informasi, misalnya, wah ternyata presiden lagi begini, perdana menteri lagi begini, ada kasus seperti ini, politiknya lagi naik begini, partai ini begini, ada kelompok-kelompok ekstremis begini. Kedutaan itu mengumpulkan informasi-informasi kayak gitu dari setiap negara yang ada mereka tempatkan gitu. Ya, kita sedikit banyak belajar politik gitulah, politik antar negara. Ya, cukup seru. Volume ketiga Spy X Family tentang mata-mata. Ya, sekian review gue untuk Spy X Family volume 3. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.